Bisa kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon maaf baru selesai sholat isya. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswa-mahasiswi dari S1 Kebidanan, D3 Kebidanan, dan juga S1 Hukum. Malam ini dalam rangka mempelajari kembali atau mendalami kembali terkait Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan yang memiliki watak tajrid, watak purifikasi, dan juga watak tajdid, sekaligus memiliki watak pembaharuan. Pada malam hari ini terkait dengan bidang sosial dan kesehatan. Sebelumnya dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali majelis ilmu ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu jangan lupa untuk absensi di Edu selama masa pembelajaran, dan juga silakan kepada yang bertugas untuk menyampaikan presentasinya, menyampaikan risalahnya, kemudian ada forum diskusi untuk kelompok yang tidak presentasi diharapkan menyiapkan tanggapan, respon, ataupun pertanyaan. Saya kira itu, silakan bisa dimulai. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Marcella Artika Sari Dewi dari kelompok 10, dan teman-teman saya ada Rahyuni Mailani, ada Dia Ayu Yolanda Rahman, dan Intan. Di sini saya sebagai moderator dengan judul Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid dalam gerakan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Dia Ayu Yolanda. Baik, tajdid dan tarjid adalah dua konsep yang penting dalam gerakan sosial Muhammadiyah yang mengarah pada pembaharuan atau reformasi Islam ke Indonesia. Keduanya berkaitan dengan tujuan utama Muhammadiyah untuk membawa umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang murni, sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, serta menghilangkan praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan ajaran tersebut. Lagi aku refleksi di bawah langsung ke pena. Suaranya kok menghilang? Masih di mute itu. Maaf Pak. Terus lalu tajdid atau pembaharuan, pengertian tajdid berarti pembaharuan atau pembaruan dalam konteks Muhammadiyah. Tajdid merujuk pada usaha untuk memperbarui dan menyegarkan ajaran Islam dari segala bentuk praktik atau kebiasaan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ajaran asli Islam. Tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan umat Islam kepada prinsip-prinsip dasar Islam yang murni berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, tarjid atau permurnian. Pengertiannya, tarjid berarti pemurnian atau penyaringan. Konsep tarjid lebih menekankan pada pembersihan ajaran Islam dari hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan syariat atau telah tercampur dengan unsur-unsur asing yang tidak murni. Tarjid berkaitan dengan proses penguatan ajaran Islam dalam masyarakat dengan cara menyeleksi nilai-nilai yang benar dan menyingkirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang autentik. Ya, lalu Ahmad Dahlan memulai gerakan pembaharuan Muhammadiyah baik dalam arti pemurnian maupun modernisasi dalam wujud pengembangan etos intelektualisme dan pragmatisme dalam bidang keagamaan.
pendidikan, dan sosial. Muhammadiyah memperjuangkan Islam dalam realitas objektif dengan menata sistem-sistem sosial masyarakat Islam. Aspek pembaharuan ini terus berkembang hingga banyak peneliti memasukkan Muhammadiyah ke dalam tipologi gerakan modern. Visi organisasi Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan misi gerakannya adalah menegakkan tauhid yang murni, menyebarluaskan Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis, dan mewujudkan amal Islami dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan juga masyarakat. Lalu hadirnya Muhammadiyah kala itu sampai hari ini menjadi harapan dan penyelamat para kaum miskin. Muhammadiyah sejak pendiriannya memang menjadi gerakan sosial yang mumpuni yang menjadi penjewatantahan misi Islam. Muhammadiyah dan misinya yang peduli terhadap kaum mustad'afin ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Di mana ada gerakan Muhammadiyah, di situ pula muncul gerakan kepedulian terhadap kaum mustad'afin. Gerakan sosial Muhammadiyah yang lekat dengan kepedulian terhadap kaum mustad'afin kala itu tidak selalu mulus. Baik, untuk selanjutnya, macam-macam amal usaha Muhammadiyah atau AUM dapat dikategorikan ke dalam 6 bidang, yakni 1. Bidang dakwah. Untuk menyamakan gerak langkah dalam dakwah, para dai Muhammadiyah berpedoman pada putusan tarjih sebagai hasil proses analisis dalam menetapkan hukum dengan menetapkan dalil yang lebih kuat atau rajih. Lebih tepat analogi dan lebih kuat maslahatnya. 2. Bidang agama Islam. Di antaranya menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan penggalan, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. 3. Bidang pendidikan. Untuk mewujudkan rintisan pendidikannya itu, maka Muhammadiyah mendirikan amal usaha berupa sekolah-sekolah umum modern yang mengajarkan keagamaan, mendirikan madrasah atau pesantren yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum atau modern, dan mendirikan perguruan tinggi. 4. Bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kelas duafa. Penyaluran dan pembagian zakat fitrah dan mal kepada fakir miskin dan asnaf yang lain, pendirian panti asuhan, panti miskin, panti jompo, pendirian balai kesehatan, poliklinik, rumah sakit ibu dan anak, dan rumah sakit umum, serta pendampingan terhadap masyarakat kelas duafa agar dapat mandiri. 5. Bidang politik kenegaraan. Muhammadiyah bukan organisasi ataupun partai politik, serta juga bukan bagian dari partai politik. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa agama Islam adalah agama yang mengatur segenap kehidupan manusia di dunia, termasuk kehidupan di bidang politik kenegaraan. Muhammadiyah mempunyai sikap yang sangat peduli dan ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan benar. 6. Bidang ekonomi dan keuangan. Bidang ini bertujuan untuk membimbing masyarakat ke arah perbaikan dan pengembangan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam, serta untuk meningkatkan kualitas pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha di bidang ini meliputi antara lain BPR, BMT, koperasi, biro perjalanan, dan lain-lain. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan dengan mengangkat tangan. Izin bertanya. Sebentar Mbak. Bentar Mbak. Pertanyaannya max-nya setiap prodi 2 orang ya, jadi 6 pertanyaan. Oke, izin bertanya. Ya, silahkan Mbak Tifara terlebih dahulu. Oke, izin bertanya. Nama saya Tifara dari S1 Kebidanan, kelompok 3. Izin bertanya ke kelompok 10. Bagaimana Muhammadiyah merencanakan perkembangan sosial dan budaya dengan gerakan tajdidnya untuk tetap jaya dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, bersamaan dengan pikiran kemungkinan buruknya di setiap era. Sebentar, saya nanti kirim di chat ya. Terima kasih. Ya, Selanjutnya selanjutnya Mbak Adela. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Hasan Latsia dari Prodi S1 Kebidanan. Izin bertanya,
Dalam praktiknya, bagaimana Muhammadiyah menghadapi kritik bahwa gerakan tajdid yang dilakukannya cenderung terlalu modernis, sehingga mengesampingkan nilai-nilai tradisional dalam Islam? Terima kasih. Izin Ya, baik, bertanya, apakah ada lagi? Oh ya, silakan Mbak Hana. izin bertanya, bagaimana pengaruh dan tajdid Muhammadiyah terhadap pemahaman Islam? Ya, baik. Selanjutnya Mbak Devania. Ya, baik. Sebelumnya saya bagaimana Muhammadiyah dalam menerapkan prinsip tajdid dalam gerakan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada, saya tutup dulu untuk sesi pertanyaannya. Saya akan diskusi dulu dengan kelompok saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tifara. Tadi pertanyaannya, bagaimana Muhammadiyah merencanakan perkembangan sosial dan budaya dengan gerakan tajdidnya untuk tetap jaya dalam 10-20 tahun ke depan, bersamaan dengan kemungkinan buruk yang ada di setiap era. Jadi Muhammadiyah merencanakan perkembangan sosial dan budaya melalui gerakan tajdid yang menyesuaikan dengan tantangan zaman, agar tetap relevan dalam 10-20 tahun ke depan. Strategi ini mencakup penguatan pendidikan berbasis nilai Islam yang adaptif terhadap teknologi, pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk kemandirian, serta pemanfaatan teknologi digital dalam dakwah dan pelayanan sosial. Selain itu, Muhammadiyah siap menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dalam masalah sosial lokal melalui program-program responsif. Dengan memperkuat kolaborasi dengan berbagai lembaga Muhammadiyah berupaya menciptakan masyarakat yang tangguh dan berkarakter Islami menjaga peran positifnya di masa depan.
Baik, terima kasih sudah paham. Ya, sama-sama. Mohon maaf, izin bertanya boleh? Ya, silakan Mbak Sofi. Baik, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofi Nurhanifa dari Prodi D3 Kebidanan. Pertanyaannya, bagaimana Muhammadiyah melakukan tajdid dalam bidang dakwah untuk menanggapi isu-isu kontemporer? Terima kasih. Baik, selanjutnya Mbak Bilananda. Baik, perkenalkan nama saya Belananda Puspita dari S1 Kebidanan. Pertanyaannya, bagaimana Muhammadiyah menyeimbangkan antara gerakan sosial dan dakwah Islam dengan prinsip tajdid untuk menjawab kebutuhan masyarakat saat ini? Terima kasih. Sama-sama Mbak, makasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Deviana Salsabila dari Ketiga Kebidanan. Pertanyaannya, bagaimana Muhammadiyah menerapkan prinsip tajdid dalam gerakan sosial pendidikan dan kesehatan? Muhammadiyah menerapkan prinsip tajdid dalam gerakan sosial pendidikan dan kesehatan dengan cara Muhammadiyah membangun sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan sebagai bentuk dakwah yang berkemajuan. Kemudian membangun madrasah yang merupakan salah satu produk tajdid Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Kemudian Muhammadiyah menggunakan pola pendidikan nasional yang inklusif dan progresif. Muhammadiyah juga menampilkan ajaran Islam yang dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Sudah cukup? Cukup, terima kasih. Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sofi Sulhana. Apa pengaruh tajrid dan tajdid Muhammadiyah terhadap pemahaman Islam di kalangan masyarakat? Pengaruhnya itu cukup besar ya Mbak Sofi, karena Muhammadiyah mendorong pemahaman Islam yang berbasis pada ajaran Al-Quran dan Sunnah secara langsung, menghindari tahayul dan praktik yang tidak ada dasarnya dalam ajaran Islam. Selain itu, dengan pendekatan tajdid, Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk berpikir terbuka dan rasional terhadap beragama, serta menganggap bahwa Islam dapat berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan modern. Apakah cukup menjawab? Ya, terima kasih. Sama. Baik, sebentar. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Adela Hasan. Dalam praktiknya bagaimana Muhammadiyah menghadapi kritik bahwa gerakan tajdid yang dilakukannya cenderung terlalu modernis sehingga mengesampingkan nilai-nilai tradisional dalam Islam? Jadi Muhammadiyah menghadapi kritik bahwa gerakan pembaruannya dianggap terlalu modernis dengan menegaskan bahwa dasar pembaruannya tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, sehingga bukan sekadar mengikuti tren tetapi berbagai upaya memurnikan ajaran Islam. Untuk menjaga relevansi, Muhammadiyah juga memberikan tafsir yang kontekstual agar Islam tetap relevan dengan tantangan zaman tanpa mengabaikan nilai pokok agama. Selain itu, Muhammadiyah memanfaatkan pendidikan dan dakwah untuk memperkenalkan Islam yang moderat dan inklusif, sekaligus membuka dialog dengan kelompok tradisionalis seperti NU untuk membangun pemahaman bersama. Muhammadiyah juga mengaitkan gerakan pembaruannya dengan semangat kebangsaan, menunjukkan bahwa nilai tradisional Islam bisa selaras dengan modernisasi demi kesejahteraan umat-umatnya. Baik, Mbak Adela. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ya, silakan untuk Mbak Aning, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ning Priyanti, saya izin bertanya. Tadi kan dijelaskan Muhammadiyah memiliki banyak amal usaha. Lalu, bagaimana cara Muhammadiyah agar amal usahanya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam? Ya, baik.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sofi Nurhanifah dari D3 Kebidanan. Pertanyaannya, bagaimana Muhammadiyah melakukan tajdid dalam bidang dakwah untuk menanggapi isu-isu kontemporer? Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia melakukan tajdid atau pembaruan dalam bidang dakwah untuk menanggapi isu-isu kontemporer. Seperti Muhammadiyah melakukan dakwah dengan mempertimbangkan perkembangan zaman dan kondisi sosial masyarakat. Muhammadiyah juga memanfaatkan teknologi digital dan media sosial sebagai alat dakwah, seperti YouTube, podcast, dan lainnya. Terus Muhammadiyah menekankan pentingnya pendidikan yang memadukan ilmu agama dengan pengetahuan umum. Terus Muhammadiyah juga aktif dalam menjalin dialog dengan berbagai kelompok, termasuk umat agama lain untuk membangun kerukunan dan toleransi. Dalam dakwahnya, Muhammadiyah mengedepankan ajaran Islam yang menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan. Muhammadiyah juga dikenal dengan aksi-aksi sosialnya seperti program pemberdayaan masyarakat, bantuan bencana, dan layanan kesehatan. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih atas jawabannya, Mbak. Baik, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Bella. Pertanyaannya, bagaimana Muhammadiyah menyeimbangkan antara gerakan sosial dan dakwah Islam dengan prinsip tajdid untuk menjawab kebutuhan masyarakat saat ini? Muhammadiyah menyeimbangkan gerakan sosial dan dakwah dalam Islam dengan prinsip tajdid melalui pendekatan yang menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam gerakan sosial, Muhammadiyah membangun sekolah, rumah sakit, dan pusat kesejahteraan yang inklusif dan profesional. Sambil menerapkan nilai-nilai Islam dalam pengelolaannya, dakwah Islam dijalankan secara adaptif dengan memanfaatkan media digital dan pendekatan yang relevan bagi generasi muda sehingga pesan agama mudah diterima. Dengan prinsip tajdid, Muhammadiyah berupaya menjaga relevansi dan responsif terhadap tantangan zaman, namun tetap berakar pada ajaran Islam yang kokoh. Ya, begitu Mbak Bella. Apakah sudah paham? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Sebentar ya, Mbak. Permisi, saya akan menjawab pertanyaan dari Aning Priyanti, maaf. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana Muhammadiyah memastikan bahwa setiap amal usaha yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam? Seperti itu pertanyaannya. Dan
Jawabannya itu Muhammadiyah memastikan setiap amal usahanya sesuai prinsip Islam dengan menetapkan pedoman yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, serta menjalankan pengawasan ketat melalui majelis khusus seperti majelis pendidikan dan majelis kesehatan. Struktur ini memastikan setiap kegiatan amal usaha berjalan sesuai visi Islam Muhammadiyah, mengedepankan etika Islam, serta tetap profesional dalam melayani masyarakat. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik. Terima kasih atas antusias dari teman-teman semuanya untuk presentasi dari kelompok saya rasa sudah cukup dan dari teman-teman pun sudah merasa cukup. Jadi ketika ada pertanyaan lagi nanti bisa melalui WhatsApp atau bisa langsung ke Pak Adi. Seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih untuk presentasinya. Ya, saya kira sangat komprehensif. Juga pertanyaannya yang kritis terhadap gerakan Muhammadiyah ini sebagai gerakan sosial dan juga gerakan kesehatan yang kita bahas pada malam hari ini. Saya kira jawabannya sudah cukup mewakili. Nggih. Saya mungkin akan meninjau dari ini, guys, izin share screen dari dasarnya ini. Pertama, Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam. Ya. Kalau menyebut dirinya sebagai gerakan Islam dakwah, artinya ya suatu gerakan yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, dan dakwah artinya senantiasa mengajak, ya, berupaya untuk memberi pencerahan kepada masyarakat. Jadi target substansifnya bukan memperbanyak anggota sebenarnya, tapi bagaimana banyak berperan dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ada dua elemen yang kita bahas pada malam hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung saja raise hand atau di kolom chat. Jadi ada dua elemen. Pertama adalah tajrid, ya. Tadi ini ya, tajrid itu purifikasi. Ya, saya gini aja perbaiki. Ini tajrid, ya, artinya purifikasi, pemurnian. Yang bawah adalah tajdid. Oke. Tajrid bermakna pemurnian atau purifikasi. Ini dalam 3 bidang, ya. Bidang akidah, ibadah mahdoh, dan akhlak. Ya, artinya ini sesuatu yang harus ditiru apa adanya. Tidak ada ruang untuk melakukan inovasi, ya. Tidak ada ruang untuk melakukan pengurangan atau penambahan. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu ada sebuah usul, ya, sebuah usul bahwa karena antrian untuk haji itu sangat panjang, ya, sampai berpuluh-puluh tahun, ada yang usul bagaimana kalau dibangun Ka'bah 2, tapi tidak di Mekah Mukarramah. Ya, tentu ini sudah tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam, ya, karena memang ibadah mahdoh ya tidak boleh kemudian dirubah-rubah karena sudah menjadi sesuatu yang mutlak. Ya, misalnya saja seperti sholat subuh, ya, yang 2 rakaat, ya. Apa ya kemudian karena ingin biar pahalanya banyak, saya 4 rakaat, ya, itu juga tidak dibenarkan. Yang pertama yang harus dipegang adalah tajrid dalam arti purifikasi, pemurnian dalam bidang akidah, misalnya terbebas dari syirik, tahayul, dan
khurafat. Ibadah mahdoh bebas dari bid'ah dan akhlak tentu sesuai dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, tajdid dimensinya adalah dinamisasi atau modernisasi dalam bidang muamalah duniawiyah. Ya, tadi ada pembahasan atau pertanyaan terkait Muhammadiyah dianggap terlalu modern sehingga mengabaikan hal-hal yang tradisional atau yang prinsipal. Ini dalam bidang muamalah duniawiyah. Ya, seperti yang menjadi pro kontra adalah misalnya terkait bidang kesehatan ya. Kenapa di Rumah Sakit Muhammadiyah ya misalnya relatif tidak ada bekam ya. Pelayanan bekam kan substansinya sebenarnya nggak ada. Kalaupun ada itu di beberapa rumah sakit Muhammadiyah, tapi jarang. Padahal bekam itu sunnah Rasul ya. Sunnah itu artinya kebiasaan Rasul ya. Kebiasaan Rasul yang dilakukan oleh Rasul dalam bidang kesehatan. Tapi karena ini aspeknya muamalah duniawiyah, ya harus melakukan perubahan sesuai dengan kemajuan zaman. Ya. Karena dalam aspek ini Nabi sendiri mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu itu lebih paham urusan duniamu. Ya. Ini jadi ada seorang petani yang bertanya kepada Nabi bagaimana agar kebunnya, sawahnya itu tumbuh subur. Ya. Ya, Nabi hanya menjawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia. Begitu juga dalam bidang kesehatan. Ya. Sunnah itu makna hakikinya adalah kebiasaan. Sunnah Rasul ya kebiasaan Rasul. Sunnah Rasul yang tajrid yaitu wajib diikuti. Yang akidah, ibadah mahdoh, dan akhlak. Tapi sunnah Rasul dalam tajdid, dalam muamalah duniawiyah, yang kedua ini, ya tidak wajib kita ikuti. Karena Nabi sendiri tadi mengatakan, antum alamu bi umuri dunyakum. Ya seperti misalnya contoh lain, sunnah Rasul dalam aspek lain misalnya memanah. Ya kalau sekarang kita masih mengandalkan memanah ya akan ketinggalan zaman. Sementara yang lain sudah menggunakan roket. Ya. Mungkin memanah di sini dalam arti melatih ketangkasan atau kelitian ya tidak masalah. Tapi artinya sunnah Rasul ini harus dipahami ada dua. Sunnah Rasul yang tajrid yang wajib diikuti dalam akidah ibadah mahdoh dan akhlak. Dan juga sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul dalam bidang tajdid yang tidak wajib kita ikuti. Ya seperti kesukaan Rasul ya Muhammad. Misalnya kurma. Ya kita tidak harus suka kurma ya, kalau memang nggak suka. Ya, kalau buka puasa enaknya dengan gorengan dan es teh, ya sudah dengan gorengan dan es teh. Ya, karena ini aspeknya muamalah duniawiyah. Artinya tidak terkait dengan pahala dan dosa ya. Cuman ya harus kita cari substansinya ya. Kenapa Rasul berbuka misalnya dengan yang manis-manis? Kita cari substansinya. Mungkin di dalam kandungan kurma ada zat yang cepat mengembalikan energi kita, untuk mengembalikan energi kita. Ya kita cari makanan yang mengandung seperti itu, tidak harus kurmanya. Artinya substansinya gitu dalam bidang muamalah duniawi. Ya termasuk dalam berpakaian ya. Ya bahwa Nabi tidak lepas ada pengaruh dari tradisi Arab. Yang penting adalah substansinya ya. Bahkan itu substansinya dalam Islam adalah menutup aurat ya. Mau bagaimanapun bentuknya itu bukan hal yang substantif. Mau itu bentuknya jubah, mau itu bentuknya jas, mau itu bentuknya celana panjang, mau itu bentuknya sarung, itu bukan hal yang substantif. Yang substantif dalam berpakaian dalam Islam adalah menutup aurat. Ya. Banyak ya. Tadi juga menyinggung karena Muhammadiyah dianggap terlalu modernis. Padahal hakikatnya ya tidak. Tapi di sisi lain,
mungkin klaim masyarakat juga tidak sepenuhnya salah ya, karena orang-orang Muhammadiyah sendiri punya tingkatan pemahaman yang berbeda ya. Sehingga masyarakat jadi salah menilai Muhammadiyah ya. Karena orang-orang Muhammadiyah sendiri berbeda tingkatan intelektualnya ya dalam memahami ideologi Muhammadiyah. Karena itu harus ketika menilai Muhammadiyah ya harus utuh. Jangan hanya dari orang Muhammadiyahnya, karena ada potensi salah juga orang Muhammadiyah memahami ideologi Muhammadiyah. Ya, yang paling komprehensif ya kita langsung membaca buku-buku terbitan pimpinan pusat Muhammadiyah sebagai pegangan. Ya, karena ya itu wajar ya, wajar terjadi di masyarakat. Seperti pernah terjadi juga di Kabupaten Kebumen. Jadi ada seorang guru Muhammadiyah ya. Ya ini guru Muhammadiyah yang belum begitu memahami manhaj Muhammadiyah. Ketika itu di rumahnya didatangi seorang ya tetangganya ingin memberikan kunjungan selamatan, itulah ya bahasanya, kunjungan selamatan atau kunjungan yasinan. Dia menolak dengan alasan bid'ah. Ini kan orang Muhammadiyah yang tidak paham atau kurang paham memahami manhaj Muhammadiyah itu sendiri. Ya tidak dibenarkan. Tidak ada kunjungan yang bid'ah ya. Karena kunjungan berkat itu ya aspeknya muamalah duniawiyah. Bid'ah itu hanya untuk ibadah mahdoh ya. Bid'ah hanya untuk ibadah mahdoh. Seperti sholat, puasa, haji, yaitu tidak boleh dilakukan perubahan. Tidak boleh dilakukan penambahan atau pengurangan. Ya adanya seperti itu. Haji di Mekah ya harus di Mekah. Haji di waktu bulan Zulhijjah ya jangan kemudian ada tambahan di luar bulan Zulhijjah. Atau sholat subuh 2 rakaat jadi 4 rakaat dan lain sebagainya. Ya jadi yang harus dipahami bid'ah dalam perspektif Muhammadiyah itu adalah hanya dalam bidang ibadah mahdoh. Dalam bidang amal duniawiyah kita justru harus melakukan bid'ah. Harus melakukan inovasi, harus melakukan tambahan ya. Seperti inovasi dalam bidang pendidikan ya. Jadi sekitar 100 tahun yang lalu di Indonesia itu misalnya tidak ada lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu umum sekaligus. Saat itu ada dikotomi pendidikan. Satu pendidikan milik Belanda atau yang diselenggarakan oleh Belanda hanya belajar umum. Sementara satu pendidikan yang diselenggarakan oleh orang-orang pribumi hanya belajar agama atau pesantren. Nah, di sini Ahmad Dahlan mengintegrasikan bagaimana agar umat Islam Indonesia jangan hanya belajar agama dan jangan hanya belajar umum, tapi bersama-sama belajar keduanya. Ya seperti yang sekarang kita lakukan di Unimugo. Kita bukan hanya belajar ilmu kesehatan, kita bukan hanya belajar ilmu agama, tapi kedua-duanya kita jalani. Ya, karena Nabi sendiri mengatakan, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, ada ilmunya. Misalnya terkait ilmu kesehatan. Ya. Waman aradal akhirah fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa yang ingin kehidupan akhirat, ada ilmunya, yaitu ilmu agama. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin keduanya, ingin bahagia dunia dan akhirat, ya belajar ilmu agama dan ilmu umum. Ya. Ini sebagai fondasi dasar nanti untuk menguatkan pemahaman kita, memahami dasar gerakan Muhammadiyah, baik dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, politik. Ya. Itu dasarnya ini, tajrid dan tajdid. Tajrid ya yang tidak boleh dirubah-rubah, sedangkan tajdid justru sebaliknya harus dirubah sesuai
perkembangan zaman. Ini ada beberapa pandangan para tokoh tentang operasionalisasi agama di wilayah sosial kemasyarakatan. Ya, misalnya Muslim Abdurrahman punya gagasan teologi transformatif, Harun Nasution teologi rasional, Nurholis Majid. Ya. Ini orang Nahdien, orang NU tapi sangat modernis, pemikirannya sangat modern. Tentang Islam inklusif, ya, ada Munawar Sajali tentang kontekstualisasi, ya, memahami agama tidak sekedar tekstual secara bahasa, tapi dikontekstualkan sesuai dengan perkembangan zaman. Karena Islam likulli zaman wa likulli makan. Ya, Islam itu relevan untuk setiap zaman dan setiap tempat. Jika tidak relevan, berarti umat Islamnya yang kurang memperdalam agama itu sendiri. Kunto Wijoyo dengan Islam prospektif, Abdurrahman Wahid, Gus Dur ya dengan pribumisasi Islam, dan Pak Amin Rais dengan tauhid sosial. Kemudian ya dalam bahasa akademis, agama menjadikan manusia saleh ritual dan saleh sosial. Ya, ini yang diharapkan tadi, bukan hanya kehidupan akhirat yang kita kejar, tapi juga kehidupan dunia. Ya, karena itu kita selalu berdoa ya, sabu jagat, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua-duanya kita ingin baik di dunia dan di akhirat. Tidak benar kemudian hanya salah satunya. Misalnya hanya akhirat saja, ya tidak benar. Hanya dunia saja juga tidak benar. Kalau salah satunya berarti itu bukan ajaran Islam. Kalau kemudian ada orang yang ora apa-apalah, aku nang dunia sengsara, tapi nang akhirat bahagia. Ya, itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam menuntut kita untuk ya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang kedua, landasan nilai teologis yang diusung oleh Muhammadiyah yaitu fikih al-ma'un. Ya, teologi al-ma'un ya terkenal di Muhammadiyah. Ini agar apa? Kita tidak hanya fokus dalam hablum minallah, tapi kita harus menjaga keseimbangan antara hablum minallah dengan hablum minanas. Ya. Kemudian yang ketiga, melalui konsep inilah nantinya Muhammadiyah mampu tampil sebagai ummatan wasaton, ya, umat tengahan yang membawa rahmat bagi semesta. Ini harapannya ya. Makna ummatan wasaton ya, khairu umat ya, atau umat yang terbaik. Utama, sesuatu yang amat penting. Umat yang adil ya, yang mencoba memberikan rasa keadilan ya. Karena itu dalam beberapa hal Muhammadiyah sangat kritis terhadap pemerintah ketika dirasa ada sebuah regulasi, sebuah kebijakan, undang-undang yang tidak memenuhi rasa keadilan. Itu pasti Muhammadiyah melakukan judicial review, ya, melakukan gugatan hukum terhadap undang-undang tersebut, ya, seperti pernah dilakukan terhadap undang-undang air. Ya. Bagaimana ada konglomerasi luar mengambil air di Indonesia, kok dijualnya ke rakyat Indonesia? Ya. Air mineral ya, air mineral. Konglomerasi luar ambil airnya di Indonesia, kok dijual ke rakyat Indonesia. Padahal itu punya orang Indonesia, seharusnya kan mengambil dengan gratis. Atau ya paling tidak, kemudian tidak memberatkan masyarakat. Seimbang ya, makna umatan seimbang ya. Seimbang tadi, seimbang menjaga kehidupan dunia dan akhirat. Seimbang antara akidah, ibadah, akhlak dengan muamalah duniawahnya. Seimbang antara hablum minallah dengan hablum minanas atau hablum minal alam. Juga moderat ya. Dalam mengambil keputusan tidak ekstrim ya, tidak ekstrim ke kanan, radikal, juga tidak ekstrim ke kiri, liberal ya. Jadi Muhammadiyah selalu berada di tengah-tengah antara radikal dan liberal ya. Ya walaupun kemudian
dipandang oleh kacamata orang lain, ya kadang dipandang oleh yang liberal, Muhammadiyah dianggap radikal, oleh yang garis radikal, Muhammadiyah dianggap liberal. Ya, yaitu sah-sah saja ya pendapat masyarakat atau kelompok lain. Nah, ini yang kita bahas ya, ada fikal maun, gerakan peduli pada fakir miskin dan anak yatim, dan gerakan sosial lainnya. Dan saya coba yang belum ya. Ini untuk MPT sudah saya posting di Edung ya, bisa untuk dibaca. Nah, ini tadi terkait teologi Al-Ma'un ya. Menarik dari kisah ini bahwa Ahmad Dahlan ya dalam sebuah kisah diceritakan beliau mengajarkan Quran surah Al-Ma'un sampai berkali-kali. Sampai santrinya itu sudah hafal, sudah tahu artinya, masih diulang-ulang. Kemudian ada yang bertanya, apa tidak ada surah lain yang harus kita pelajari? Ini kita sudah hafal, sudah tahu artinya. Ahmad Dahlan hanya menjawab, apakah kalian sudah menjalankan pesan dari Quran surah Al-Ma'un ini? Ya, karena Al-Quran ya sebagai mukjizat itu tidak cukup hanya dibaca, tidak cukup hanya dihafal, tidak cukup hanya dipahami artinya, tapi harus diamalkan ya karena hudan petunjuk. Kalau sudah petunjuk ya tinggal kita amalkan. Nah, ini jadi saat itu Ahmad Dahlan mengatakan kepada para santrinya, mulai pagi ini saudara-saudara agar berkeliling mencari orang miskin. Ya. Para santri tadi yang sudah hafal Al-Ma'un, sudah tahu artinya, sudah tahu tafsirnya, suruh berkeliling mencari orang miskin. Kalau sudah dapat, kalau sudah menemukan orang miskin, bawa pulang ke rumah masing-masing. Wah, ya. Berilah orang miskin tadi mandi atau dimandikan dengan sabun yang baik. Berikanlah orang miskin tadi pakaian yang bersih. Berilah mereka makan dan minum, serta tempat tidur di rumahmu. Sekarang juga pengajian saya tutup dan saudara melakukan petunjuk saya tadi. Itu Ahmad Dahlan. Ya. Karena itu Ahmad Dahlan sering dikenal sebagai apa ya ideologi amal ya apa itu namanya ya. Ya artinya orientasinya lebih kepada pengamalan, ya, kepada praktek. Karena itu kita tidak mendapati sebuah buku yang benar-benar ditulis oleh Ahmad Dahlan. Buku itu ditulis oleh keluarganya, para santrinya, dari apa yang diucapkan oleh Ahmad Dahlan. Ya. Karena Ahmad Dahlan menganggap agama itu ya amal, ya harus diamalkan. Sudah tahu Quran surah Al-Ma'un, sudah hafal, sudah tahu artinya, sudah tahu tafsirnya, ya diamalkan. Bagaimana ngopeni orang miskin, bagaimana ngopeni anak yatim. Bahkan dikatakan pendusta agama ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita itu dikatakan pendusta agama kalau tidak mengopeni orang miskin, tidak mengopeni anak yatim. Ya, ini bentuk filantropi Muhammadiyah ya. Tadi sudah banyak disampaikan ya. Pelayanan pendidikan dari PAUD ya, sampai perguruan tinggi. Apalagi sekarang, wah, Menteri Pendidikannya Profesor Dr. Abdul Mukti, itu Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya, harapannya ini membawa dampak positif ya bagi Indonesia secara keseluruhan ya, karena kita cukup jauh tertinggal ya, terutama dalam bidang pendidikan. Pelayanan kesehatan ya dulu namanya PKO ya, penolong kesengsaraan umum. Ya, sekarang PKU, pelayanan kesehatan umum. Yang menurut saya Muhammadiyah ini tahun 2015, tahun 2024 belum saya update. Ya, ini visi Muhammadiyah sampai tahun 2025, memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas.
Ya memang dalam bidang ekonomi Muhammadiyah belum bisa semaju dalam bidang kesehatan dan pendidikan ya dengan banyaknya perguruan tinggi Muhammadiyah dan juga rumah sakit Muhammadiyah. Ini PR Muhammadiyah di bidang ekonomi. Perumusan filsafat ya ini bisa berapa kali pertemuan ini dulu seharusnya. Ya, saya kira itu ya, tidak ada. Ini Mbak Bella mau nanya nih, Resen. Iya, Mbak Bella Nanda Puspita. Atau lupa lower hand. Ya Pak, saya boleh nanya Pak kah? Oh iya, iya. Silakan. Ya Pak, perkenalkan nama saya Tifara dari S1 Kebidanan. Kan Ji, tadi Ji. lagi ngomongin tentang Pak, kayak harus sesuai dengan ajaran Islam gitu-gitu ya Pak. Kan ada ajaran Islam yang bilang katanya banyak anak banyak rezeki ya Pak. Oh Nah, iya. ya itu gimana Pak ngomong ke karena kan nggak semua orang tuh mampu gitu Pak. Oh yes, Dan yes, yes, yes. Oke. ya, ya Yeah. terima kasih. Yes, yeah, good question ya. Jadi ya kita coba ulas sedikit ya masalah takdir atau qada dan qadar. Ya, takdir secara umum itu dibagi dua ya, takdir mubram dan takdir mu'alaq. Pertama itu takdir mubram, takdir yang tidak mungkin bisa dirubah. Mau berikhtiar seperti apapun, mau berdoa seperti apapun, ini tidak bisa dirubah. Ini adalah takdir mubram, takdir mutlak yang berlaku umum sama untuk semua makhluknya, seperti kelahiran dan kematian. Kelahiran kita secara pribadi tidak bisa request mau lahir kapan, di mana, dengan jenis kelamin apa, dengan warna kulit apa, dengan rambut seperti apa. Itu menjadi takdir mubram, takdir yang mutlak, yang tidak ada ruang bagi kita untuk berdoa dan berusaha. Seperti juga takdir kematian ya. Kullu nafs dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Ya kita nggak mungkin bisa menghindari kematian. Tapi Allah Maha Adil. Selain takdir mubram ada takdir mu'alaq. Takdir yang sekalipun itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, bisa kita ikhtiarkan, bisa kita doakan untuk dirubah. Contohnya dengan silaturahim ya. Silaturahim itu akan meluaskan rezeki dan memperpanjang umur. Ya inilah takdir mubram, takdir yang memungkinkan rezeki kita, umur kita dirubah dari yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini Allah Maha Adil ya. Di sisi lain menetapkan takdir mubram sebagai yang maha kuasa, di sisi lain membuat takdir mu'alaq yang memberi kesempatan manusia untuk berusaha dan berikhtiar. Lalu kembali ke pertanyaan, banyak anak, banyak rezeki. Ya tidak otomatis ya. Karena tadi rezeki itu masuk dalam takdir mu'alaq. Sebuah takdir yang sekalipun sudah ditulis di Lauhul Mahfuz masih bisa kita ikhtiarkan, doakan untuk dirubah. Ya, artinya apa? Ketika rezeki kita ingin baik, ya tadi yang saya sampaikan, fa'alaihi bil ilmi. Maka ada ilmunya, ilmu dunia. Bagaimana untuk mencari rezeki. Kalau Islam ingin berkah dengan berdoa ya. Kalau kita lebih sedikit liberal, maaf ya, dalam urusan dunia, ya sungguhnya tidak perlu berdoa. Kalau untuk kesuksesan dunia bisa, bahkan tidak perlu beragama. Banyak orang komunis sukses dalam kehidupan dunia. Ya karena memang ini aspeknya muamalah duniawiyah. Allah sebagai Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah sebagai Ar-Rahman, Maha Pengasih itu untuk semua makhluknya. Tidak peduli dia mau Islam atau non-Muslim. Semua dikasih. Man aroda dunia fa'alai bil ilmi. Maka ada ilmunya. Ya. Makanya kita lihat 10 orang terkaya di dunia ya rata-rata orang Yahudi. Bukan orang Islam. Ya itu memang sudah menjadi ketetapan Allah, qada dan qadar Allah, takdir Allah dalam aspek takdir mu'alaq. Takdir yang masing-masing manusia harus mengusahakannya.
Jadi tidak otomatis banyak anak, banyak rezeki. Ya. Banyak anak tapi tidak punya ilmu untuk memperoleh rezeki di sini maksudnya harta ya, karena kalau kita berbicara rezeki kan sangat luas, ada kesehatan, ada ketenangan hidup, salah satunya juga ada harta ya. Ketika tadi yang dimaksud banyak anak, banyak harta mungkin ya maksudnya ya, karena rezekinya jadi bertambah. Ya tidak otomatis ya, tidak otomatis dan ya benar harus karena ini aspek muamalah duniawahnya ya antum alamu bi umuri dunyakum. Jika kita merasa hanya mampu untuk 2 anak, ya saya kira itu relevan dengan takdir mu'alak tadi, dengan sunnah Rasul dalam bidang muamalah duniawiyah. Jadi saya sendiri tidak sepakat banyak anak, banyak rezeki. Ya nanti jangan-jangan banyak istri, banyak rezeki ya. Repot juga kan ya, yang perempuan. Enggak, artinya itu ya. Artinya ya kembali. Kalau ingin kehidupan dunia, ingin materi dunia, ya ada ilmu dunianya. Ya ada ilmu dagang, ada ilmu kesehatan. Bahkan Pak Amin Rais sendiri mengatakan pada substansinya tidak ada orang yang berilmu mati kelaparan. Nah, itu saja. Allah sendiri kan dalam Al-Mujadalah ayat 11 mengatakan yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Kalau kamu ingin diangkat derajatnya di dunia ya dengan ilmu, ya, bekalilah ilmu. Karena itu apa? Wahyu yang pertama juga ikro, bacalah, bukan beribadalah dengan ilmu. Karena untuk beribadah yang baik juga perlu ilmu. Jadi itu ya, kita doakan yang D3 lanjut ke S1, yang S1 lanjut ke S2, sampai S3, ya, sampai ya mudah-mudahan jadi guru besar ya. Jangan pernah, jangan pernah berhenti menuntut ilmu, yaitu untuk diri kita sendiri. Mau pendidikan formal, non formal, saya kira tidak begitu substantif ketika ya kecuali kalau instansi kita mengharuskan ya kita jadi dosen harus S3 ya S3, kita bekerja di rumah sakit seperti aturan terbaru misalnya perawat ke depan minimal harus semua ya harus otomatis diikuti. Saya kira itu terima kasih atas pertanyaannya ya. Saya kira pertanyaan yang sangat gigi. Saya kira demikian. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari hari ini kita bisa lebih mengenali manhaj Muhammadiyah ya sehingga tidak mudah menjustifikasi Muhammadiyah terlalu modern atau bahkan terlalu radikal atau terlalu liberal ya karena tergantung dari mana kita mendengarkan informasi tentang Muhammadiyah. Karena tadi saya sampaikan tidak semua orang Muhammadiyah, bahkan guru Muhammadiyah, tidak semua memiliki pemahaman terhadap manhaj Muhammadiyah yang mendalam. Saya kira demikian. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih.